yang memang diandalkan di timnya, di Morph. Dia ingin coba memberikan hit ke arah pemain-pemain Glue, tapi belum ada knockdown yang didapatkan oleh Rocky. Betul, masih mencari timing, masih mencari informasi juga pastinya ke bagian depan dari tim Glue, sedangkan dari zona semakin lebih condong lagi mengambil ke sisi area shooting range. Dan lihat begitu banyak tim yang datang dari area tenggara, coba berbondong-bondong masuk ke bagian area center circle. Dan dari Morph, Frenzy dan juga Rocky coba untuk berpindah posisi mungkin untuk mencari tempat yang aman, karena untuk di area mereka saat ini sudah tidak diuntungkan dari segi circle-nya. Dari arah yang berbeda, kita terus menyaksikan bagaimana sebuah setup dibangun oleh Dewa United. Setup 1-2-1 ternyata yang sedang mereka bangun di sana, barrier menjauhi area pertarungan, menjauhi pemain-pemain dari PJEV. Kita menyaksikan Morph datang menuju ke arah Glue, tapi lagi-lagi Stickly ada di area atas. Dia bisa menjadi game changer di tempat ini, tapi tidak perlu Stickly, dan ternyata Xbox lah yang bisa mendapatkan knockdown demi knockdown. Zai pun sama memberikan knockdown balasan menuju ke arah lawannya. Wow, trading knockdown juga terjadi, bahkan kali ini nampaknya begitu dari luar ada comic push datang dari tim Glue, langsung touchdown turun untuk bisa mendapatkan beberapa counter yang kembali, tapi hati-hati dari seorang Stickly menggunakan effortnya, coba mendapatkan beberapa trick shot, tapi lempar nades 3-2-1 dengan begitu tenangnya tanpa di cancel, dipantulkan ke medan atas satu, tapi nampaknya nades-nya begitu on point belum ternyata, tapi tembakan yang begitu headshot didapatkan dari segi POV-nya tim Glue. Kita menyaksikan saat ini Morph sedang ketar-kacir mereka, tapi Leon kembali mendapatkan pemain-pemain dari Morph. Hexa dibuat tak berdaya, masih ada satu yang terakhir, terus dicari Rocky, pemain terakhir harapan dari Morph. Wow, harapan terakhir dari tim Morph yaitu seorang Rocky, dan apakah Rocky masih bertahan, masih melawan juga, tapi lemparannya hati-hati Stickly mengincar bagian belakang, dan Rocky udah bener-bener low di bagian belakang sana, belum sempat healing, tapi hati-hati dipantulkan nades. Untungnya masih mid nades dari seorang player tim Glue. Terus dicari, terus diincar saat ini. Bahkan revive terlebih dahulu yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Glue, mencoba untuk membangkitkan satu playernya, berhasil bangkit, tapi Rocky tidak tinggal diam. Rocky low HP, dia harus segera melakukan healing karena Blue Zone juga ikut campur dari fight yang sedang terjadi, Windy. Wow, dan ini benar-benar mereka PR banget sih, harus fight, harus bertarung dengan Blue Zone juga, sedangkan dari tim Glue masih ada 2 player dan Rocky belum healing, dan akhirnya healing dan lemparan nades-nya masih belum on point, masih memiliki nyawa dan sedang coba untuk membangkitkan lagi posisi seorang Hexas, tapi hati-hati kalau posisinya Stickly bisa melihat, bisa meraba-raba di bagian area atapnya, Rocky bisa menjadi bahaya juga buat tim Glue. Ya, sangat sulit sebenarnya untuk Morph keadaannya saat ini karena Glue membangkitkan kembali pemain ketiga mereka, 3-2 untuk sementara waktu. Jumlah player yang akan bertarung di tempat ini, Rocky melemparkan menuju ke sudut yang tepat dan satu knockdown penting didapatkan oleh Rocky. Di sisi lain ternyata ada sebuah fight antara ARF melawan satu lawannya di sana, itu ada 2-1 NFT. Ya, sebetulnya di bagian area minicamp, tapi nampaknya lihat Hexas, dia terjun payung mengakibatkan kerugian kembali terjadi buat tim Morph, dan kali ini Glue masih unggul dengan 1 lawan 1 1v1 situation, dan lemparan nades-nya masih benar-benar cukup membuat kewalahan seorang Stickly dan saling barter nades utility, dan 3-2-1 nades. Rocky belum mengakhiri fight dari Glue melawan tim Morph, Sanskuy. Stickly, bisakah dia untuk melakukan healing? Healing. Stickly tidak bisa, Stickly pulang menuju lobby, tapi Morph pun sama, dua-duanya tidak ada yang mendapatkan keuntungan untuk di fight tadi. Rocky, bertahankah dia? Masih bertahan ternyata Rocky masih bertahan, tapi dengan tinggal 1 player untuk zona seperti ini akan sulit buat Morph sendiri, tapi nampaknya tim Alter Ego Fnatic mendapatkan headshotnya, bahkan confirm point eliminasi atas dipulangkannya Tuyol, tapi Trenok juga terjadi. Fnatic menggunakan DBS di seorang Freeze membekukan posisi seorang Fnatic. Sulit untuk Alter Ego saat tadi kita melihat Alter Ego mulai ada secerca harapan menjadi Alter Ego Ares. Saat ini turun kembali menjadi Alter Ego Aces. Mereka hanya bisa untuk melakukan rotasi untuk sementara waktu. Terus berlari mencari tempat yang sepi, mencari tempat yang aman. Tapi di manakah tempat yang aman? Tidak ada lagi tempat aman untuk Alter Ego karena semua tempat sudah diisi oleh banyak tim. Datang menuju ke arah RRQ. Ini tempat yang salah, tembakan dilakukan tapi berhasil ternyata. Potato mendapatkan pemain terakhir dari RRQ yaitu Morph. Wow, adanya anticipate move dari seorang Potato yang dia sudah membaca, sudah coba memprediksikan di bagian shake ini kemungkinan besar akan ada penghuninya, dan betul RRQ dipulangkan di hashtag yang ke-13, dan kali ini Bigetron masih aman, belum ada gangguan sama sekali. Mereka masih benar-benar jaya di posisi sedari awalnya mereka, Sanskuy. Ya, pemilihan tempat yang sangat cerdas dipilih oleh pemain-pemain dari tim Bigetron Great Villain. Mereka hanya tinggal mengusir saja, bahkan lihat bagaimana headshot badan kembali didapatkan oleh
Ryzen, dan Ryzen mendapatkan satu knockdown dengan jarak yang sangat luar biasa jauh. Tapi dia bisa melakukannya dengan Silver Guru. Kembali ini adalah skin yang harus kalian miliki. Top up sekarang. Wow, ini benar-benar hit damage-nya begitu menyakitkan dari seorang Ryzen. Dan bahkan kita bisa melihat akan coba tapping-tapping kembali. Dan akhirnya headshot didapatkan. KF dipulangkan menjadi poin pertama pecahan untuk tim Bigetron Red Villain. Sangat luar biasa apa yang kita lihat. Ini dia Baginda yang baru saja comeback. Welcome back Baginda. Comeback stronger ditujukan oleh seorang Ryzen. Bahkan tidak hanya satu elim, dia masih ingin elim-elim selanjutnya. Betul, dan dengan dari segi posisinya, Bigetron memiliki keunggulan yang cukup tinggi dibandingkan tim-tim lainnya. Tapi dilihat dari tim Persija EVOS, kewalahan datang tamu dari tim Voin. Ada Chill dan juga Alpha yang coba mendobrak masuk, tapi di bagian belakang Zuxi coba memberikan backupnya juga. Dan kali ini coba nge-flank lagi, bahkan proning shoot dari seorang Red Face belum turn point, melainkan dirinya udah benar-benar low banget HP-nya, Sanskoy. Terus kita saksikan untuk saat ini fight demi fight pecah di berbagai sisi. Dari Erangel, Alpha mendapatkan Zuxi. Tidak hanya Alpha yang ingin mendapatkan elim, Vince pun sama. Vince sudah mencari di manakah posisi pasti dari lawan-lawannya. Tembakan bisa dilakukan kembali. Alpha dapat satu lagi. Ciel ternyata yang mendapatkannya. Red Face ditumbangkan di sana. Satu pemain terakhir ada di belakang itu adalah Lynx. Ya, Lynx dicari di screen juga nampaknya dengan menggunakan vehicle dari dua player turun langsung, dan akhirnya Lynx pun rata. Persija EVOS dipulangkan di hashtag yang ke-12 dengan membawa pulang 2 poin. Eliminasi 2 poin didapatkan oleh Persija EVOS. Makan saus pakai dong-dong. Cakep. Lakbar e-sport nih bos, senggol dong. Wow, dan bener-bener lagi dan lagi Voin bener-bener gacor di match kali ini, Sanskoy. Ya, sangat lengket sekali aim power yang dimiliki oleh Voin, seperti lakban yang terus lengket menuju ke arah benda-benda di sekitarnya. Kita melihat kali ini Ponbit coba untuk mencari di mana lawannya berada. Berada di area tengah memang Ponbit, tapi posisi tidak aman. Ponbit harus segera mencari tempat yang lebih tinggi lagi mungkin, atau mencari batu untuk dia bisa berlindung. Yami mendapatkan satu kempon, mungkin kempon itu yang akan coba didatangi oleh pemain-pemain dari tim PUM. Dan betul saja, Rezi datang ke arah Yami. Ya, sedangkan di bagian area belakang 2 player lainnya pun nge-follow lagi untuk mereka bisa regrouping. Tapi hati-hati, sudah dimata-mati juga nampaknya pergerakannya oleh seorang Breeze dari tim Dewa United. Ucup juga bersiaga, bersiap-siap juga, tapi untungnya mereka masih aman, masih masuk dalam area zona, punya area high ground juga dari tim Dewa United. Sedangkan dari tim Boom, Rezi menjaga di bagian area compound yang berbeda saat ini. Terus kita lihat ini compound yang sangat-sangat nyaman, memang tinggal menunggu defense seperti apa yang bisa ditujukan. Tapi ternyata Geo lagi-lagi DBS, ini adalah kekuatan DBS, kekuatan yang memang sangat dahsyat. Saat tembakan pertama langsung masuk memberikan hit ke arah lawannya. Wow, DBS S12K itu 2 weapon yang belum terkalahkan sepanjang game berlangsung selama hari ini pastinya. Dan dari tim Bigetron, Yuhai udah mulai make a move lagi untuk bisa mendapatkan beberapa confirm point eliminasi dan ARF. Satu punggaunya tertagdown oleh seorang Yuhai. Akankah Yuhai bisa kembali menumbangkan posisi seorang Casper dari tim ARF, Sanskoy? Terus kita lihat dari arah yang berbeda, Yuhai bersama dengan pemain-pemain Red Villains. Mereka masih memiliki keuntungan dari zona, tapi ternyata zona saat ini mulai bergeser menuju ke arah berseberangan dengan tempat yang dialami atau yang dimiliki oleh tim Bigetron, sehingga mereka harus memikirkan 2 langkah ke depan, kemanakah mereka akan pergi. Seperti yang sudah dialami oleh Boom saat ini, Boom sudah tahu kemana mereka akan pergi. Mereka tinggal melakukan sebuah defensif 2-1 NFT, tim kuat yang kalau kita lihat dari jajaran rosternya, di atas kertas ini adalah tim yang sangat mengerikan, tapi tidak untuk di dalam in-game-nya. Mereka banyak sekali turu di match yang pertama atau di hari yang pertama saya. Wow, sayang sekali ya untuk match-match tidak bisa mereka maksimalkan. Tapi nampaknya ARF pun gak bisa memaksimalkan game yang kedua. Habis chikan terbitlah posisi yang tidak begitu baik. Dan dari seorang Ryzen dengan lemparan nitsnya mendapatkan satu penggawa BNW. Barriernya tumbang, pertahanannya BNW nampaknya dibobol habis oleh tim Bigetron Red Villain. Belum kita lihat fight seperti apa yang terjadi kembali saat ini. Melihat adanya satu pemain yang loncat di posisi yang tepat, gagal untuk di knockdown oleh seorang Nux tadi, tapi kembali Yuhai mendapatkan satu knockdown menuju ke arah lawannya tadi, Windy. Ya, betul, 2 player down dari tim BNW. Bahkan Afif terkena headshot dari seorang Yuhai, dan hati-hati Yorunya turun. Bahkan UMP Gaming Body dari seorang Yoru betul poin, dan akhirnya Yoru ditumbangkan dengan counter backup dari seorang Potato. Dan nampaknya Potato berata dengan backup yang juga datang dari tim GPX. Sangat disayangkan tadi, ternyata pemain Alter Ego gagal untuk menyelesaikan tugasnya di sana karena backup cepat datang dari pemain-pemain GPX yang lain. Lagi-lagi sebuah jabar connection terjadi di tim GPX. Geo harus segera bergerak, mereka harus segera menuju ke arah circle, tapi Geo menjadi pemain terakhir, sulit untuk dia bisa bertahan apalagi di dekatnya. Terus ada pemain-pemain Bigetron yang menjaga agar Geo tidak bisa masuk menuju ke arah circle. Wow, Geo hanya bisa sneaking in masuk dari belakang dari defense tim Bigetron dan
Villain, tapi terlihat ketahuan juga akhirnya KO dipulangkan oleh seorang Yuhai dan Bigetron. Total 6 poin eliminasi sudah mereka koleksi, 4 dari seorang Yuhai, 2 dari seorang Ryzen. Duo pemain yang sangat-sangat luar biasa. Tadi sempat saya katakan kenapa Ryzen bertahan. Salah satunya karena ada Yuhai di Bigetron ini. Janji yang akan ditepati oleh Ryzen. Dia ingin membantu Yuhai untuk berprestasi di Indonesia. Dan itu yang sedang diupayakan. Itu yang sedang terlihat di match kali ini. Dan tidak perlu waktu yang lama, hasilnya sudah terlihat bahkan dari hari pertama kemarin Sanskui untuk duo wombo dari Yuhai dan juga dari seorang Ryzen. Tapi mungkin dari bawahnya, low groundnya Bigetron kedatang tamu juga datang dari tim GPX. Cleon lemparan Netsi, hati-hati bagian belakang. Liquid saling bertukar utility, 3-2-1 siapakah be on point. Tapi nampaknya dari kedua lemparan net tersebut belum ada yang sampai menumbangkan lawannya. Bahkan damage pun belum ada yang masuk dari granat masing-masing player. Kita melihat Liquid berhasil menjaga jarak atas lemparan granat dari Cleon. Cleon pun sama, terus mencoba untuk memberikan damage tapi belum berhasil. Tembakan mungkin bisa dilakukan tapi ternyata ada smoke yang coba dipop oleh Liquid tadi membuat dia berhasil untuk naik menuju ke arah puncak dari bukit. Wow, naik ke puncak gunung nampaknya dari seorang Liquid. Di bagian area lainnya juga 3 player dari tim Bigetron RV juga coba untuk circling around lagi, mencari informasi, mencari posisi yang lebih aman lagi, mengingat tinggal 6 tim tersisa. Ada Boom, Void, BTR, GPX, Dewa dan juga 21 NFT. Terus kita saksikan saat ini tempat yang dipilih oleh Void tidak terlalu nyaman sehingga Void harus segera bergerak. Itu yang disadari oleh pemain-pemain Void, itu yang langsung menjadi keputusan mereka. Mereka akan bergerak, mereka dapat area tengah tapi itu tempat yang sangat terbuka. Void harus berhati-hati, harus benar-benar menjaga kendaraannya, mungkin disusun sedemikian rupa agar bisa dijadikan forting. Betul-betul, karena itu memang benar-benar areanya open banget, apalagi juga baru hanya ada satu player tim Void yang mengamankan di area bagian sisi center circle-nya. Dan kita lihat kembali untuk fight yang terjadi dari tim Bigetron. Masih memutar otaknya kembali untuk bisa mereka berotaksi, tapi nampaknya lemparan nades bosku on point memulangkan tim Dewa United di hashtag yang ke-6 Sanskui. Yuhai bahkan sudah memiliki MG3, senjata yang sangat berbahaya, apalagi dimiliki oleh seorang Yuhai, tapi Flipping mendapatkan satu knockdown. Tembakan dilakukan, rata sudah dipulangkan oleh Yuhai. Lagi-lagi saya sebutkan ini adalah MG3, senjata yang berbahaya. Wow, 7 poin eliminasi, 5-nya disumbangkan dari seorang Yuhai. Bahkan Liquid masih bisa di-revive kembali dari tim Bigetron, masih bisa reset. Dan kali ini di bagian area bawahnya Bosku dan juga Cleon coba menaiki ke area bagian perbukitan, tapi hati-hati dihadang pergerakan yang mungkin nantinya oleh seorang Satar. Bahkan hanya proning yang coba dilakukan oleh Bosku, berharap tidak ketahuan. Tapi Bigetron punya high ground, itu adalah keuntungan pasti yang dimiliki oleh Bigetron. Dan itu yang sedang mereka manfaatkan. Mereka ingin menjaga high ground ini agar tidak dimiliki oleh tim lain. Seperti kata Sanskui, rebahan adalah kunci untuk tim GPX. Sekalinya mereka bangkit, mungkin Satar bisa mendapatkan informasi. Dan kita bisa lihat kembali bagian area minicamnya ataupun minimapnya sendiri dari tim GPX. Mereka di bagian bibit, tapi pintarnya tim Bigetron diputari dan bahkan ada bait move yang benar-benar on point yang membuat tim Bigetron dan Villain menaklukkan 2 penggawa terakhir dari tim GPX, Sanskui. Lihat bagaimana setup dari Bigetron, mereka sangat cair sekali, sangat fluid sekali, sangat dinamis sekali permainannya. Terus bergerak, terus mencari informasi, tidak takut untuk melakukan pergerakan karena yang bergerak tahu saat dia bergerak ada yang nge-backup. Ini yang dimiliki oleh Bigetron, ini yang harus mulai dilihat oleh tim-tim lain. Wow, ini benar-benar stand strong banget sih Bigetron untuk di game kita yang kedua. 3 tim tersisa dan 3-3-nya sama-sama prima. Ini fight yang benar-benar fair banget, 4 melawan 4 Sanskui. Bahkan terus menuju ke arah satu pemain dari Bigetron sudah sangat low HP tapi ternyata belum cukup untuk Alpha tadi menumbangkan pemain tersebut. Itu adalah Liquid yang mulai terkikis HP-nya. Satar datang menjadi pemain terdepan untuk menuju ke arah circle, ternyata circle-nya menuju ke arah Boom. Menarik, dan sejauh ini dari Void masih aman. Mereka hanya tinggal menunggu fight dari tim Bigetron akan kelar dengan tim Boom dan lemparan nades datang dari seorang Yuhai dengan Lotosnya ke dalam area defensive compound, tapi lemparan nades-nya nampaknya masih belum kita on point mengincar salah satu player dari tim Boom Esports. Smoke demi smoke di pop up terlebih dahulu. Nampaknya ini adalah strategi yang dipilih oleh Bigetron karena dia sadar datang dari high ground ini terbuka, Boom bisa melakukan tembakan dengan mudah sehingga ditutup dulu angle-nya supaya nggak bisa nembak, dan Bigetron perlahan akan masuk menuju ke arah compound dari Boom. Mungkin akan coba tabrak di bagian sisi sebelah kanannya sih masih bisa, karena dari tim Void juga akan coba mendapatkan angle dari sebelah kirinya dari view-nya tim Bigetron Red Villain. Dan kali ini Razy mencari informasi bagian area luar broken wall-nya, sedangkan dari tim Void tinggal sabar aja menunggu fight tersebut karena Void tidak ingin kesalahan yang kedua kali terulang di game Miramar kemarin, Sanskui. Ya, kalau mau nembak sekarang adalah saatnya karena Satar adalah pemain terakhir dan betul saja itu yang dilakukan. Fight mulai terjadi, Ryzen datang dengan sebuah UMP, berhasilkan Ryzen untuk bisa mendapatkan pemain-pemain dari Boom yang berada di tempat ini. Satu
satu bertumbangan pemain Boom, tapi ada juga yang tumbang, itu adalah Yuhai, ditembak oleh pemain dari Boom. Tembakan kembali dilakukan dan Ryzen mendapatkan pemain terakhir dari Boom. Nampaknya Boom dibuat tak berdaya, pulang menuju ke arah lobby. Motong bebek piara panda, welcome back Rap Baginda. Wow, tapi hati-hati sekarang atau tidak selamanya Boin tinggal hanya menaklukkan satu player, tapi tidak, karena dari seorang Ryzen sukses membangkitkan rekannya, yaitu datang dari seorang Yuhai. Hati-hati, Halfa belum ada backup dari tim Boin. Boin jangan terlalu lama, karena kesempatan mereka untuk mendapatkan momentumnya ke tim Bigetron, Sanskui. Ya, terlambat nampaknya untuk Voin, mereka harus segera mundur, mereka harus mencari momentum baru lagi. Tadi adalah momentum terbaik, tapi ini dia yang dialami oleh Voin, terlalu lama untuk melakukan push, membuat Voin kehilangan satu player. Hukumannya terlalu sakit, datang dari Bigetron. Kesempatannya gagal dimaksimalkan, kembali lagi terjadi untuk tim Voin. Dari tim Bigetron mereka reset lagi, mereka masih punya 3 player dan bahkan sekarang kembali menyimbangkannya dengan quantity player tim Voin 3 melawan 3 untuk Voin dan juga Bigetron at Villain. Tapi Bigetron kalau kita lihat nampaknya mereka terlalu dekat dengan zona, berarti zona selanjutnya mereka tidak masuk menuju ke arah circle, dan betul saja circle-nya menuju ke arah Voin. Bigetron harus keluar. Apa yang akan coba dilakukan oleh Bigetron ini adalah hal yang sangat menarik. Betul, dan berarti kali ini Dewi Fortuna memihak untuk tim Voin untuk zona sendiri. Condong mengambil ke area sisi defensif mereka, tapi nampaknya lihat ada pergerakan yang cukup berani, adanya bulk move datang dari seorang Yuhai. Coba mendobrak masuk, coba menjadi frontliner untuk tim Bigetron dan Villain. Ciel juga memasak granatnya, melempar granat menuju tempat yang tepat, tapi ternyata jaraknya masih belum terlalu jauh, belum bisa mendapatkan knockdown menuju ke arah Yuhai. Ya, betul, kalkulasi yang kedua nampaknya masih belum begitu on point juga untuk seorang Ciel, dan sedangkan di seorang Yuhai punya beberapa area coveran lagi, punya area low ground, punya obstacle juga, dan lemparan nades yang masih miss karena mungkin memang visionnya terbatas banget untuk Bigetron bisa melihat ke areanya tim Voin. Ciel melakukan proning perlahan namun pasti mendekati pemain-pemain dari Bigetron, bahkan Ryzen dibuat low HP-nya. Ryzen sedang memegang satu molotov, akan dilempar ke arah mana molotovnya, ternyata healing terlebih dahulu, mencari kendaraan, mencari satu cover, ternyata Ryzen untuk dia melakukan healing. Betul saja healingnya berhasil, tapi ini adalah granat yang menarik datang dari Ciel menuju ke arah yang tepat, kokangannya tepat, granatnya ke arah yang tepat, meledak di sana tapi belum berhasil mendapatkan satu knockdown. Betul, tapi hati-hati tidak boleh bangkit, dan dari seorang Ciel mendapatkan satu kah? Tidak mungkin, dan dari seorang Yuhai belum didapatkan kali ini. Backup malah membuka posisi untuk seorang Ciel, diketahui posisinya oleh tim Bigetron, bahkan tumbang Liquid mendapatkan seorang Ciel di tim Voin. Intens sekali kalau kita lihat fight di akhir match kedua kali ini. Sama-sama memiliki strategi yang sangat baik, bahkan lapar membalaskan satu knockdown tadi. Tapi balasannya juga sakit datang dari Ryzen. Ryzen maju, pede sekali dia. Lemparan molotov terlebih dahulu, menjaga jarak pastinya. Revive dipilih, tapi Ryzen berhasil membakar Finn, membuat keadaannya berimbang 2-2 saat ini. Yes, betul, hati-hati, lemparan netsnya di cancel juga karena dari seorang Liquid cukup low, dan kali ini dari seorang lapar coba ngeflank ke bagian sebelah kiri dari player-player tim Bigetron. Akhirnya chicken dinner, Ryzen menutup dengan manis, dan akhirnya WWCD mutlak dari tim Bigetron Red Villain. Sangat luar biasa sekali, jalan-jalan ke Keramat Jati. Jangan lupa memberi roti. Walaupun rekan tim silih berganti, tapi Bigetron tetap di hati. Ryzen membuktikan kesetiaannya kepada Bigetron, menghasilkan sebuah winner